Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Pagi hari ini kita bisa bangun itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Maka sudah selayaknya kita memberikan pujian kita kepadanya, kepada Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami bergantung kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada di sekeliling kami. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Pagi hari ini ya Bapa di surga, kami sama-sama mau merenungkan firman-Mu yang kami yakini sebagai kekuatan untuk menolong akan kehidupan kami. Bagaimana supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, orang Israel pada zaman dahulu sering berkata, madu ini suci, anggur ini juga suci. Artinya, madu ini murni, anggur ini juga murni. Sungguh-sungguh madu dan sungguh-sungguh anggur yang tidak tercampur atau sengaja dicampur dengan bahan lain. Itulah makna kata suci. Kata yang dipakai untuk menyebutkan suci dalam bahasa Yunani adalah katharos. Kata inilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ketika ia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hatinya tidak bercampur atau bercabang. Orang yang hatinya lurus. Apa yang ada di hati itulah yang dilakukan. Tindakan sesuai dengan hati nurani yang bersih dan lurus. Pemahaman ini saudara berbeda dengan pandangan umum tentang kesucian. Misalnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suci atau kesucian itu berarti tidak berdosa, tidak bernoda, tidak bercela. Yang Yesus maksudkan orang yang suci hatinya di dalam khotbahnya ini bukanlah orang yang suci, tidak bercela atau tidak pernah berdosa. Karena sesungguhnya orang yang demikian itu tidak pernah ada, sebagaimana yang ditekankan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Terutama di dalam ayat yang ke-10 bahwa tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Saudara, khotbah Tuhan Yesus itu memang bukanlah omong kosong atau terlalu muluk-muluk. Siapapun kalau mau dapat menjadi orang yang suci hatinya, yaitu orang yang lurus, tidak bercabang. Kalau ia ingin melayani, ia sungguh-sungguh melayani. Kalau ia mengasihi, ia akan berjuang terus untuk sepenuhnya mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan dapat melihat Allah? Ini juga bukan dalam arti harafiah dan fisik atau secara kasat mata. Orang itu akan berhadapan dengan Allah dan melihat dengan matanya rupa dan wujud Allah. Melihat Allah itu berarti mampu melihat karya ilahi dalam segala sesuatu dan segala peristiwa. Allah ada di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang hatinya lurus, bersih dan tidak bercabang. Allah juga hadir dan berkarya
dalam setiap pelayanan dan kehidupan orang itu. Kehadiran Allah itu makin memampukan orang itu untuk mempertahankan kesucian hatinya. Kesucian hati itu kemudian mengalir keluar ke dalam kehidupan, pekerjaan, dan perjumpaan dengan orang lain. Hati yang suci tidak seperti bendungan air suci yang hanya berguna bagi dirinya sendiri, melainkan sungai jernih, bersih yang mengalir dan menyatu dengan pergumulan orang lain. Ada aspek sosial dalam kesucian hati karena orang itu meyakini kehadiran Allah dalam kehidupan bersama orang lain, bukan hanya dalam batin dan hidupnya sendiri. Saudara-saudara, banyak orang ingin untuk menjadi seseorang yang saleh, namun kemudian menjadi orang yang cenderung sok suci, yakni orang yang menampakkan diri sebagai orang suci hanya dalam hal tertentu, tetapi tidak dalam hal yang lain. Kesalehan ini dibangun dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani seperti doa, membaca Alkitab, dan mungkin berpuasa. Namun semuanya ternyata hanyalah penampilan luar untuk menonjolkan diri sebagai orang yang lebih saleh, orang yang lebih suci ketimbang orang lain. Padahal saudara-saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kesucian hati yang utuh dan menyeluruh. Di dalam hatinya orang itu selalu berusaha untuk jujur, apa adanya, dan tidak berliku-liku. Dari hati yang tulus dan lurus ini kemudian mengalir tindakan dan juga perkataan yang bersih dan jujur, serta mengarah kepada kebaikan bagi orang lain. Kesucian hati ini tidak hanya menjadi kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan sosial, karena diwujudkan dalam kehidupan bersama orang lain. Di depan orang lain, ia tidak merasa lebih, tetapi justru selalu merendahkan hati. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita semua. Amin.